ketika saya olah, loh Sukabumi juga ternyata kopinya bagus. Akhirnya saya menamakan Cimadu. Sampurasun. Ya, ketemu lagi sama saya ya, si Tampan. Aduh, siapa atuh si Bersama Tampan? saya Gin. Dan saya Jun. Nah, sekarang kita ada di Ordinary Coffee, mau ngobrol masih seputar kopi juga Pasti. bersama dua orang. Tokoh-tokoh di Ordinary Coffee. Iya. Wih, Ada keren. siapa? Saya Virgi, di sini ngelola Ordinary. Ownernya, Kasih pengelolanya. pengelola. Iya. Terus ada Saya Erwin. Kebetulan saya penyuka kopi. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ordinary itu dari kapan sih ada? Ordinary. Kalau Ordinary pertama ada itu kita di tahun 2018. Tepatnya sih di akhir September. Jadi akhir September awal Oktober itu baru mulai buka lah kayak gitu, mulai operasi di Oktober itu. Terus 2018. kenapa terpikir memberi nama Ordinary? Si anak ini tuh diberi nama ini. Dikasih nama Ordinary mungkin sesuai namanya aja sih ya. Kita lebih ke sederhana gitu. Jadi kita yang ada di sini tuh sederhana, jadi nggak ada yang berlebih-lebihan kayak gitu sih. Kayak gitu aja. Nah, Bang, buat Ordinary itu kan adanya tuh 2018 kan gitu. Nah, ada bedanya gak sih dari 2018 sampai sekarang kan masa pandemi gitu kan? Ya. Iya. Kerasa gak sih bedanya, apa dari pelanggannya berkurang atau emang gimana gitu? Oh, jelas sangat berasa banget ya. 2018 kita awal ngerintis ya masih sepi-sepi tuh. Terus di perjalanan 2018 sampai 2019 kita mengalami signifikan kenaikan sampai akhirnya apa sih? Kita berjalan lancar, alhamdulillah, walaupun ada pandemi seperti ini ya, ada Covid. Awalnya sih sempet tutup juga di sini. Sempat tutup juga. gitu. Iya, karena PSBB awal. Saya masih ingat tanggal 28 Maret mulai apa sih? PSBB masuk ke Sukabumi. Iya. Tanggal 28 Maret itu langsung penurunannya bukan penurunan lagi sih. Langsung sepi. Iya, soalnya Langsung nggak ada pelanggan sama sekali. bingung juga ya mau nongkrong misalnya. Mana kan katanya berbahaya gitu. Mana ya emang sih ada ketakutan tersendiri juga tentang itu. Berarti kalau udah seorang anak mas sekarang tuh udah bisa jalan kaki ini. Udah 2 tahun lah ya. Iya. Mau apa 3 ya? Mau ketiga. Hampir mau ketiga mungkin mau nanti ketiga. bulan. Ini yang ketiga. Perjalanan di situ ada susah senang pahitnya gitu kan ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah dari situ yang paling terasa gimana nih pas pembangunan Ordinary itu? Yang jelas sih ganti-ganti personil di sini banyak banget, ganti-ganti personil karena ya mungkin kitanya masih pada egois, jadi pada ya saling ego lah, jadi kitanya nggak ada yang mau ngalah, jadi kayak gitu. Jadi banyak yang datang, banyak yang pergi juga gitu. Itu sih lumrah. Iya. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan kayak gitu sih. Kita mengerti. Ya Gian, Saya juga mengerti. saya paham. Kita pun gitu lah. Tapi
Pak Afirgi sendiri dari kopi itu emang suka dari kopi sampai kepikiran buat ngelola kafe atau gimana? Kalau itu sih ceritanya waktu itu lucu. Jadi saya tuh nggak suka ngopi pertamanya karena minum satu sendok belum segelas, baru diuyup sekali aja langsung apa ya, nggak enak gitu ya, perut itu terasa sakit banget gitu waktu pertama. Bukan minum kopi ini sih, masih kopi yang saset gitu, bunting. Nah itu jadi nggak suka kopi sama sekali. Nah kebetulan waktu itu ceritanya saya itu disuruh orang tua. Disuruh gimana orang maksudnya? tua. Jadi orang tua kerja di perkebunan. Nah perkebunan teh, tapi ada kopi juga. Nah waktu itu disuruh bawa contoh hasil dari kebun di sana. Tadinya disuruh diliatin aja karena miskomunikasi sama orang tua, dikirain saya itu disuruh nawarin. Nah waktu itu ya disuruh pergi ke Mang Erwin ke sini. Oh di situ pertama kali bertemu dengan iya sama Mang Erwin. Jadi ceritanya bahwa tuh saya dikirain itu disuruh nawarin, padahal mah enggak. Disuruhnya itu tolong dicek kopi ini udah bagus belum atau layak dikonsumsi apa enggak. Nah dari situ saya ketemu Mang Erwin. Jadi Mang Erwin tuh ketemu Mang Erwin, saya nawarin awalnya nawarin kopi, padahal salah ya. Waktu itu harusnya orang tua tuh ngasih lihat ini udah bener apa belum kayak gitu. Saya langsung main nawarin saran dulu sebelumnya nih. Ini apa ya, nggak taunya tokoh penghasil. Ini tokoh di kopi gitu. Nah jadi ceritanya kayak gitu. Nah saya itu nawarin kopi waktu itu ke Mang Erwin, tapi Mang Erwin malah balikin nawar ke saya kan bingung nggak minum kopi gitu. Nah dari situ dia Mang Erwin ini ngasih kopi ke saya juga. Jadi yang saya bawa ini diseduh juga. Mang Erwin juga waktu itu menawarkan kopi yang hasil olahan dia juga, buat diseduh juga. Awalnya kayak gitu. Jadi kayak nih coba dibandingkan gitu. Saya minum punya orang tua saya bawa, apa reaksinya, dan yang kedua saya minum yang Mang Erwin bikin gitu. Saya cobain. Nah di situ berbeda rasa. Jadi dari situ ya? Ya dari situ saya mulai ada buat benih-benih cinta. Cinta kepada kopi. Ketertarikannya di situ ya. Dari situ awal mulanya. Tapi saya ini buat Ordinary sendiri, biji kopinya tuh konsisten dari satu tempat yang dari situ atau emang dari mana aja? Ya awal-awal sih kita pakai lokal lokal dari Sukabumi, karena Sukabumi juga banyak pohon kopi gitu ya. Nah ini termasuk apa ya namanya, yang supply gitu. Bukan sih ya. Pencetus yang masuk awal ke Sukabumi, orang-orang pada tahu gitu akhirnya kopi yang baik dan benar itu seperti apa, termasuk saya juga gitu. Jadi tahu kopi itu ternyata seperti ini gitu. Jadi ini yang pertama ya yang ngeramein di Sukabumi tokoh gitu. Harusnya kita berterima kasih. Iya. Kalau ciri khas dari Ordinary ini ada nggak sih kayak si kopinya atau apa gitu ciri khas? Kita ciri khas di sini pakai olahan Mang Erwin sih. Di sini kita pakai olahan Mang Erwin karena Mang Erwin mulai dari apa sih namanya, pemetikan gitu, pemeliharaan sampai panen, dipetik, diproses sama Mang Erwin gitu. Jadi kita ciri khasnya semua apa ya, di sini tuh lebih ke Mang Erwin gitu, olahan-olahan Mang Erwin kayak gitu. Mang Erwin juga nanam gitu. Oh, seru tuh Pak ditanya nanti ya. Nah, nanti kita tanya di next sesinya nih. Terus kalau misalnya kopi yang udah di produk yang tinggal minum gitu, di sini ada kayak signaturnya nggak gitu, kayak signature menunya? Oh, kalau itu sih signaturenya kita pakai yang olahan Mang Erwin yang Cimadu. Jadi sini pakai yang Cimadu. Nah, karena itu bisa dibilang teknik sendiri ya Mang. Ya ngolah beda lah, karena dari situ kan awal saya beranjak ke Sukabumi,
2016 awal, dan kebetulan saya penyuka kopi. Jadi kan kalau misalnya saya pulang ke Garut, aduh jauh gitu ya. Terus saya coba bertanya pada alam, apakah di sini ada kopi? Dan dari situ saya dituntun, oh harus ke sini. Bahkan saya belum tahu wilayah Sukabumi. Akhirnya saya jalan, oh ini ada kopi, di sini pasti banyak. Dan dari situlah ketemu ada kopi. Akhirnya saya awal-awal mendapatkan kopi yang saya olah itu dari Wangun sama di Kadudampit. Nah, ketika saya olah, loh Sukabumi juga ternyata kopinya bagus. Akhirnya saya menamakan Cimadu, CIMADU gitu. Cimadu. Gitu awalnya. Jadi awal-awal ketertarikan, waktu itu saya buka kedai kecil-kecilan di jalan perpustakaan itu dulu. Bang Erwin yang olahnya gitu. Iya, saya yang olah. Dan kebetulan banyak juga yang di sini anak-anak muda, orang dewasa sama orang tua juga banyak yang suka. Akhirnya saya berjalan sampai 4 tahun lah di sini buka. Karena kebetulan saya ada keperluan di Garut, jadi akhirnya saya ke bolak-balik aja gitu. Akhirnya di sini kedai dan mulai bermunculan nih dari satu tahun 2017 mulai bermunculan berarti, warung-warung kopi. Warung kopi Mang Erwin tuh bisa dibilang pertama. Pelopor. Ya, Awalnya iya. salah satu. Soalnya tahun segitu tuh kayak kedai-kedai kopi itu baru beberapa ya. Iya. Nggak kayak sekarang tiap belokan ada orangnya. Ada juga kan saya pernah lihat kopi gaut, juga ada kopi sebetulnya Yang di atas itu apa sih? kopi Oh, tiam itu kayak gitu. Saya buka kecil-kecilan gitu. Akhirnya ternyata banyak juga yang suka kopi. Alhamdulillah banyak Iya. ya. Ramai ya. Akhirnya rame sampai sekarang. Nah, ini balik lagi ke ordinary nih. Tujuan akhir gini Ya. ngebangun mobil ordinary itu buat tujuan awalnya apa sih? Atau cuman ya udahlah daripada gak ngapa-ngapain buka, atau emang pengen sekalian ngedukasi gitu? Awalnya sih pengen sampai apa ya punya olahan sendiri gitu, kayak gitu tujuannya. Itu pengen apa ya, kenalin kopi Sukabumi gitu, dengan apa ya, kopi-kopi Sukabumi juga nggak kalah enak dari kopi-kopi yang luar gitu kan, luar Sukabumi. Nah dari situ sih awalnya, karena ya pengen majuin daerah sendiri lah, pengen nunjukin bahwa kopi Sukabumi juga bagus loh, gitu, enak loh, kayak gitu sih. Kayak gitu, sampai cita-cita tuh pengen ya pengen punya pengolahan sampai kayak gitu sih. Oh, itu berarti goals dari ordinary sendiri Ya, ya, punya pengolahan gitu. Ya dari hulu ke hilir lah, semua ada di sini ya. Gitu. Amin, semoga tercapai ya itu ya. Amin. Kami siap mendukung. Ya kami mendukung. Oke. Kalau jam operasional dari ordinary ini sendiri gimana nih? Kalau sekarang sih karena ada himbauan segala macem, tutup di jam 9 malam. Jam 9 malam Iya. udah gitu. Kalau buka biasanya kita jam 1 kalau sekarang. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, masa jam 1 pagi juga sih ya. Pertanyaan bodoh ya, Jundi. Ya bisa. Iya, bisa Kalau sih. pengen betul. bisa. Nah, buat alamatnya di mana? Kalau ordinary beralamat di Jalan Tirtayasa nomor 5 gitu. Tirtayasa nomor 5. Iya. Patokannya sih depan SD Brawijaya. Oh iya. Kayak gitu. Depan SD banget malah ya. Iya, depan SD Brawijaya. Enak lah tempatnya. Ya. Rekomen buat kalian. Ini buat ini kayaknya bisa langsung ke Bobok Kopi ini nih, Gen. Kita ulik lebih dalam. Kita korek lagi. Kita korek lagi. Mana ada tokoh di sini. Bukan kok.